Bab 3248. Sepertinya dia adalah senior Qin. Erik menunggu sebentar di dalam ruangan itu. Dia tidak terkejut setelah melihat kultivator muda itu kembali dan memberitahunya mungkin harus menunggu sedikit lebih lama dengan sikap meminta maaf. Dari banyaknya kultivator yang keluar masuk di aula ini, dia tahu bahwa pekerjaan di sini pasti sangat sibuk. Dia juga masih belum selesai membaca buku klasik yang dia bawa dari kota Menara Salju. Dia memilih untuk menunggu di sini sambil membaca buku tersebut agar tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah waktu yang lama dan hari telah menjelang siang, Erik mendengar suara langkah kaki lagi. Saudara kecil, ada banyak urusan yang harus kutangani, maaf sudah membuatmu lama menunggu. Kemudian, seorang pria paruh baya masuk sambil tersenyum. Kultivasi fase transendensi. Namun, setelah melihat aura kultivasi Erik, mata Steve berkilat kaget dan jantungnya berdebar kencang. Erik memang masih sangat muda dan ia telah memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya pada usianya yang masih muda ini. Dia jelas tidak sederhana. Steve diam-diam mengutuk murid bodohnya itu di dalam hati. Meskipun Erik mengenakan pakaian biasa dan masih muda, tetapi apakah kamu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak normal melalui kultivasinya itu? Untungnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Mark, jadi dia meluangkan sedikit waktu dari jadwal sibuknya. Jika tidak, bukankah dia akan menimbulkan kebencian karena membuat Erik menunggu sampai malam? Kamu teman seiman Qin, kan? Aku bertanggung jawab atas pekerjaan pendelegasian di aula ini dan segala macam urusan menumpuk. Maaf membuat Anda menunggu lama, ujar Steve dengan meminta maaf sambil tersenyum. Pemuja Wei berkemampuan dalam melakukan banyak hal, tidak masalah bagiku untuk menunggu sebentar, kata Erik sambil tersenyum. Apakah kamu pernah melihat tas penyimpanan yang diberikan kepala aula Chen kepadamu? Belum. Steve menepuk kepalanya dan membuka tas penyimpanan sambil tersenyum. Ada beberapa barang yang disukai Steve di dalamnya, selain itu juga ada slip transmisi suara giok. Setelah mengeluarkannya dan mendengarkannya, ekspresi Steve langsung berubah. Tuan Besar Pola Bintang mengejutkan seluruh markas, bahkan membuat Revian memiliki niat untuk menerima murid pada pengujian pertama kali. Astaga, jenius seperti apakah teman Mark ini? Meskipun dia merasa dirinya salah menilai ketika melihat tingkat kultivasi Erik yang begitu tinggi, dia juga tidak menyangka bahwa bakat Erik Qin begitu keterlaluan. Slip giok dari Mark ini berisi beberapa ucapan yang mengenang masa lalu dan setelah beberapa obrolan sederhana, Mark mengingatkan dirinya bahwa Erik memiliki masa depan yang cerah. Dia berharap Steve dapat memberikan bantuan sebaik mungkin. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk memenangkan seorang jenius. Ekspresi Steve seketika berubah. Mark secara khusus meminta bantuan darinya, namun dirinya malah membiarkan Erik menunggunya selama 1 jam lebih. Dia melihat sekilas Erik yang berekspresi tenang, dia tidak tahu bagaimana sifat pemuda ini. Jika dia adalah orang yang harus membalas dendam dan licik meski wajahnya tersenyum, bukankah dirinya sudah menyinggungnya terlebih dahulu? Meskipun Steve benar-benar sibuk, dia juga boleh meluangkan waktu. Sampai detik terakhir ini, semuanya karena Steve tidak terlalu memedulikannya. Haha, Tuan Besar Pola Bintang, teman seiman Chen mengatakan bahwa kamu datang ke sini karena ingin meminta bantuanku. Dari segi mana yang bisa aku bantu? Jika aku mampu melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik, ujar Steve sambil tersenyum. Seperti ini masalahnya, aku ingin mencari teknik tertentu dari paviliun koleksi buku, tapi aku tidak dapat masuk ke aula belakang, ucap Erik secara sederhana. Ini, sesungguhnya tidak sulit. Steve berpikir sejenak,
lalu mengangguk sambil tersenyum. Aku akan memberi 1 token permintaan belajar kepada teman seiman. Dengan token ini, teman seiman dapat masuk ke aula belakang dengan bebas. Jika orang lain, mereka membutuhkan waktu sebulan untuk mendapatkan token. Tapi karena teman seiman adalah teman kepala aula Chen, aku akan mengaturnya untuk teman seiman sekarang juga. Urusan di tangannya sudah hampir selesai. Dia juga berniat untuk memperbaiki hubungan tersebut. Steve sendiri membawa Eric pergi ke aula belakang. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh muridnya untuk menangani token tersebut. Markas Istana Bintang sangatlah besar, kultivator juga tidak diizinkan terbang sembarangan. Oleh karena itu, mereka berdua berjalan berdampingan dan Steve terus mengobrol sambil tersenyum di sepanjang jalan. Teman seiman Qin, meskipun aku bertugas sebagai pemuja di kota Yongqing dan kedudukanku terasa tinggi dan kuat, sesungguhnya aku sangat mendambakan kebebasan seperti teman seiman Chen di kota Wushu. Sambil berbicara, Steve mulai menceritakan kesusahannya. Kota Yongqing memiliki berbagai kekuasaan yang bercampur aduk, kita bahkan tidak mengetahui sosok yang tidak boleh disinggung. Meskipun dari dalam istana bintang ada beberapa penatua di atas pemuja dan di atasnya lagi masih ada tuan istana serta beberapa wakil tuan istana, namun bekerja di sini benar-benar seperti berjalan di atas es tipis, kami bahkan tidak berani beristirahat sejenak. Tapi, bukankah peningkatan kultivasi teman seiman Wei juga jauh lebih cepat daripada kepala aula Chen? Kata Eric. Hal ini juga termasuk satu-satunya keuntungan yang didapatkan. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan teman seiman Chen. Apakah dia sudah mencapai fase keilahian? Segera. Eric juga sedikit terkejut. Tidak heran mengapa Mak begitu tergesa-gesa meningkatkan kultivasinya, bahkan mengonsumsi pil mujarab dengan dosis yang berlebihan. Awalnya, mereka berdua berada di garis awal yang sama. Namun sekarang Steve telah mencapai fase transendensi, tetapi Mak bahkan masih belum mencapai fase keilahian. Kesenjangan di antara mereka benar-benar sangat besar. Kak Deviena, teman seiman ini sepertinya adalah senior yang menolong kita. Eric dan Steve berjalan ke depan dan beberapa kultivator yang berjalan keluar dari depan aula itu kebetulan melihat kepergian Eric. Setelah Deviena dan yang lainnya berpisah dengan Eric, mereka segera kembali ke kota Yongqing sepanjang malam. Awalnya, kecepatan perahu roh mereka jauh lebih lambat daripada Eric. Namun pada pertengahan jalan, Eric pergi ke kota Menara Salju untuk meningkatkan kultivasi dan menunggu 2 jam di aula tersebut. Deviena dan yang lainnya juga kembali ke kota Yongqing. Hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali tentu adalah membatalkan delegasi majikan. Ketika pergi ke daerah berbahaya Sekte Guzong kali ini, selain mencari peluang, mereka juga menerima beberapa misi. Meskipun gagal, mereka juga harus menjelaskan kondisinya sesegera mungkin agar tidak menunda waktu para kultivator yang melakukan delegasi. Bagian belakangnya memang terlihat sedikit mirip dan sosok yang menemaninya itu adalah pemuja Wei yang bertanggung jawab atas aula ini, kan? Keterkejutan melintas di mata Deviena. Dia merasa sedikit terkejut atas kemunculan Eric di tempat ini, tetapi itu bukanlah masalah besar karena datang ke kota Yongqing juga sejalan bagi Eric ke tempat tujuannya. Namun, aura yang diam-diam disebarkan Eric sudah setara dengan mereka. Sebelumnya, aura yang disebarkan Eric hanyalah gelombang kultivasi fase keilahian. Selain itu, ketika berjalan berdampingan dengan Eric, Steve sedikit ketinggalan baik secara sengaja maupun tidak. Dia tampak sedang berusaha menyenangkan Eric. Seorang pemuja pun harus menyenangkan hati Eric yang identitasnya hanya merupakan tuan besar pola bintang. Namun, setelah Eric dan Steve berjalan pergi,
mereka langsung menghilang dari pandangan orang-orang itu dalam sekejap mata. Identitas apa yang dimiliki teman seiman Qin ini? Dia benar-benar sulit diduga, ujar seorang kultivator sambil menarik napas yang dalam dan menggaruk kepala. Jangan memedulikan hal-hal itu lagi. Kita semua sudah kelelahan dari perjalanan kali ini, ayo kembali beristirahat terlebih dahulu. Jika dia benar-benar adalah senior Qin, kita pergi bersama untuk berterima kasih padanya setelah mencari tahu yang sebenarnya, ujar Deviena. Baiklah kalau begitu, ujar beberapa orang yang lainnya sambil mengangguk. Budi penyelamatan nyawa bukanlah hal yang dapat diselesaikan dengan beberapa ucapan terima kasih. Karena mereka dapat menjadi teman baik dengan Deviena, maka pemahaman mereka tentang balas budi juga tidak jauh berbeda. Namun mata pemuda kasar itu berbinar, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Erik tidak tahu pemikiran Deviena dan yang lainnya. Dia dan Steve pergi ke area yang memisahkan aula depan dan belakang, lalu token akses juga diselesaikan. Kali ini, dia dapat masuk ke Istana Bintang yang sesungguhnya tanpa halangan apapun. Steve juga memimpin jalan ke paviliun koleksi buku untuk Erik. Bersambung.